Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gen Tangguh, Generasi Tangguh, yang kita punya moto salam sinergi, silaturahim penuh energi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa dengan salah satu tokoh inspiratif. Bagi saya ini sangat inspiratif. Alhamdulillah beliau adalah guru saya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Taufik, STMT PhD. Luar biasa, ini panjang sekali gelarnya nih. Beliau adalah guru saya dan alhamdulillah berkenan pada sore hari ini berdiskusi ataupun ngobrol santai terkait mungkin memberikan inspirasi ataupun motivasi seputar pendidikan yang beliau tempuh. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum Pak Prof, sehat? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang sama Geng Tangguh. Ini kayaknya calon musuhnya, saingannya Geng Halilintar ini. Terima kasih sudah diundang. Nama saya Ahmad Taufik. Saya biasa dipanggil Pak Ate atau Mas Bro Ate. Teman-teman banyak manggil saya Prof Ate. Saya iyain aja, doa aja, semoga kesampaian gitu. Itu mungkin sebagai introduction. Ya, baik. Sebagai informasi, Pak Ate ini saat ini sebagai PNS ataupun ASN di Kementerian Kerjaan Umum ya, KUR, Kerjaan Umum. Nanti mungkin akan menjelaskan secara lebih detailnya terkait kerjaan beliau. Ini yang menariknya ini mungkin saya langsung saja, karena sebenarnya kita akan menggali tentang motivasi kenapa beliau bisa lanjut pendidikan sampai jenjang tertinggi, yaitu S3 doktoral. Karena di sesi-sesi sebelumnya saya juga mewawancari beberapa teman atau rekan yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang tertinggi. Ini Pak Ate ini bisa sampai S3 itu gimana ceritanya Pak Ate? Mohon diceritakan. Silakan. Oke, terima kasih Denny. Jadi saya start dari S1 dulu ya. Jadi waktu saya termasuk yang beruntung, jadi langsung keterima kerja di PUPR. Dan di PUPR itu saya di bagian kelitbangan, jadi pada litbang. Dan praktis hanya saya lulus September, kemudian Desember itu ada tesnya, jadi di Januari sudah sebagai ASN, gitu, CPNS. Gitu. Dan saya kerja di bagian kelitbangan. Itulah yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi saya harus sekolah lagi S2 maupun S3. Walaupun dulu tidak kepikiran sampai S3. Pokoknya ya saya mau sekolah. Nah, memang ada batasan kan kalau di ASN itu 2 tahun gitu ya. 2 tahun baru bisa sekolah lagi. Nah, ini saya mau cerita, saya itu termasuk yang by design. Ya, saya punya guru namanya Profesor Lambok, itu hidup itu harus by design. Nah, saya termasuk yang relatif by design. Oke, saya kerja, ternyata kalau langsung sekolah kan nggak bisa. Oke, 2 tahun, oke, akhirnya saya kasih pakai patokan, saya maksimalkan kerja dengan berbagai ya kerja, terutama di ASN dengan aktivitas. Selesai 2 tahun, saya siap-siap untuk S2. Jadi saya masuk 2005, ASN resmi NIP-nya itu 2005, 2007 saya S2 sampai 2010. Jadi relatif by design. Selanjutnya di 2010, oke, saya kerja lagi dong, kerja dengan berbagai tribulasinya di kelitbangan macam-macam. Setelah saya 2 tahun, saya harus sekolah nih. Gitu. Sekolah, hanya saya 2014, berarti selisih 4 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun berarti pas saya tahun. 2013, jadi 3 tahun itu, saya sekolah lagi S3. Jadi, saya punya desain tertentu yang saya kapan harus sekolah, walaupun meleset dikit lah. Tapi 2 tahun saya sekolah, 2 tahun kan nggak harus, berarti 2,5
3 tahun kira-kira seperti itu. Itulah kenapa sampai ke S3 gitu. Mungkin diceritain dulu sebenarnya Pak Ate itu kuliah di mana, kemudian jurusannya apa, biar kita bisa gambarannya. Silakan Pak Ate. Oke, jadi saya kuliah di jurusan Teknik Geologi di ITB. Nah, geologi ini relatif di PUPR relatif supporting ya, pendukung lah, tidak sebagai main gitu ya. Si mainnya kan sipil. Nah, saya di jurusan Geologi ITB. Kemudian saya banyak di geologi teknik, geoteknik, dan air tanah. Dan saya ambil S2 sama di ITB. Nah, ambil S3 ini menarik nih. Ya. S3-nya itu saya 2 kali, Pak Denny. Luar biasa ini. S3-nya 2 kali nih. Saya 2 kali ini. Makin seru nih, makin seru. Silakan. Jadi, nah ini, ya ini S3-nya silahkan dicontoh. Tapi S3 2 kali jangan dicontoh. Jadi 2013 saya pokoknya ini penarik nih. Pokoknya saya harus sekolah karena saya udah punya desain hidup saya kan saya punya. Gitu. 2013 saya belum dapat sekolah yang mapan, saya sekolah. 2013 saya sekolah di ITB. Itu 3 tahun setelah saya lulus. Saya nggak mau terlalu molor dong. Saya terlalu tua nanti. Oke, saya sekolah di ITB lah. S3 ya? S3 tuh di ITB itu, setahun. Nah, setahun itu saya apply di Jepang juga. Di 6 bulan itu saya apply di Jepang. Walaupun programnya double degree, tapi independen itu sebenarnya. Saya apply di Jepang dan saya diterima 2014. Saya berangkat ke Jepang 2014. Nah, yang di ITB, karena double degree dan macam-macam, keras, walaupun double degree tapi masing, saya cuti. Oke. Di ITB itu saya cuti, S3-nya saya cuti. Oke, ya saya jalanilah yang di Jepang. Ya, bukan, saya di Jepang, 2 tahun setengah, saya almost finish, karena sudah segala persyaratannya beres, saya pulang ke Indonesia, status kuliah saya S3 masih hidup. Saya hidupkan lagi. Ternyata masih hidup, jadi ternyata masih hidup. 2,5 ya, cuti. 2 tahun cuti, saya bayar. Beasiswa, tapi bayar lah gitu. Nah, tetap saya bayar ya, saya balik, saya hidup lagi tuh statusnya. Jadi di tahun 2000, ya karena kan S3 kan ya waktunya 5 tahun ya, jadi dan saya selalu bayar, cutinya setahun dan saya bayar lagi aja masih hidup gitu. Hanya saya lanjutin juga yang ITB dan hanya lulus dulu yang di Jepang, baru saya lanjutin lagi yang ITB. Itu Pak, itu berat banget. Itu periode S3 sakit, capek banget itu. Itu periode paling melelahkan. Iya. Baik Pak Ate. Ini luar biasa sekali nih, menarik. Saya baru tahu juga ternyata memang dua program yang berbeda ya. Saya pikir program. Nah, di Jepang yang berbeda ya. Nah, ini double degree-nya ITB harus beda sama double degree-nya di tempat lain di ITS. Itu bisa sama satu risetnya. Kalau saya itu beda. Jadi yang risetnya saya di Jepang itu sama riset itu beda. Ya. Bentuk disertasinya juga beda, novelty-nya juga beda. Ya, baik. Berarti nah, kalau yang di Jepang saya environmental science. Ya. Baik, berarti memang tema penelitian yang pertama kali di ITB, kemudian lanjut tahun kedua ke mana Jepang itu kan memang berbeda kan, karena dua daftar kampus yang berbeda ya, sederhananya seperti itu kan? Betul. Ya, ini 2 proposal, 2 disertasi. Ya, bisa dibayangkan. Harusnya Pak Prof. Ate ini udah nggak ada rambutnya nih kayak nih, atau putih semua nih rambutnya nih. Bisa sampai seperti itu. Baik. Ini menariknya kenapa ketika sudah mendaftar S3 di ITB masih tetap pengen ke Jepang nih. Saya penasaran nih kenapa padahal udah jadi mahasiswa S3 di ITB nih. Ya, ini satu yang bukan dalam rangka ITB tidak lebih baik gitu. Saya sudah punya share-nya gitu ya. Di dalam negeri pun saya udah pernah punya videonya, itu sama aja gitu. Tapi ada beberapa perbedaan, tapi prinsipnya hampir sama. Jadi saya pikir motivasi yang simpel aja Pak Denny. Udah pernah di ITB ya pengen dong coba luar negeri. Gitu.
Itu cuma memang saya kendalanya biasanya Inggris. Ya, saya kurang fluent ketika waktu itu Inggris ya belum pede. Nah, akhirnya saya kasih rahasia nih Pak Denny. Waktu saya S3 di Indonesia yang jalan setahun, itu saya tiap hari baca bahasa Inggris itu tiap hari. Tiap hari. Dan saya dengerin semua lagu bahasa Inggris. Saya membuat habit saya Inggris. Jadi dulu saya nggak kenal Queen, saya nggak kenal Avril, Lavigne, kemudian siapa lagu-lagu itu saya nggak kenal. Karena memang saya orangnya rada apa ya, kudet lah gitu sama gitu. Tapi saya bingung memancing, saya harus bahasa Inggrisnya bagus. Makanya saya tiap hari denger lagu bahasa Inggris. Dan tiap pagi saya baca artikel bahasa Inggris yang tidak berat. Yang tidak berat. Nah, saya kasih tahu apa coba saya baca. Saya baca Al-Quran. Itu terjemahan Al-Quran yang ada Indonesia dan Inggris. Jadi kalau biasanya habis subuh itu mungkin 2 lembar, 3 4 lembar, itu saya hanya 1 lembar, tapi 1 lembar Al-Quran, 1 lembar bahasa Inggris, dan ada terjemahan terus. Praktis sampai 3 bulan, belum sampai 6 bulan, itu saya udah putus 550. Akhirnya saya beranikan juga daftar di luar negeri. Dan saya cita-cita saya kan simpel aja, saya pengen nyoba luar negeri. Cuma saya 2 pilihan, kalau Jepang, karena menurut saya itu ada di kepala saya. Kalau nggak Jepang. Nah, saya coba pilih Jerman dan langsung keterima, ya udah gitu aja. Kira-kira simpel seperti itu, Pak. Ya, baik. Berarti luar biasa ini perjuangannya tidak mudah. Karena sebenarnya mungkin ketika 1 tahun di ITB pun, ini levelnya S3 loh. S3. S1, S2 mungkin ini S3 di ITB gitu ya. Kemudian masih ter-challenge gitu untuk apa istilahnya bisa sekolah di luar, di Jepang, dan tadi ikhtiarnya juga sungguh luar biasa gitu. Mungkin biasanya ngeri nasyid kali ya. Jadi lagu-lagu barat sama belajarnya luar biasa. Nah, menariknya mungkin ketika Pak Ate ini belajar di Jepang, apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Pak Ate selama mungkin 2,5 tahun ya, atau mungkin sampai terakhir 3 tahun itu ketika belajar di Jepang, itu apa sebenarnya yang menarik dari Jepang yang Pak Ate rasakan gitu? Jadi mungkin nggak hanya di Jepang, tapi periode S3 lah. Karena saya menganggap itu satu paket. Saya S3 di ITB dan di Jepang itu satu paket. Itu 5 tahun, Pak. Bapak bisa bayangkan hampir 6 tahun itu. 5,3 tahun saya menyelesaikan 2 doktor. Itu periode yang luar biasa. Luar biasa. Capek, lelah, dan menguras emosi jiwa. Nah, ketika di luar negeri, itu poin paling besarnya adalah itu sekolah semuanya. Jadi sayanya sekolah, anak istri saya sekolah, pengalaman yang beda. Ya, jadi itu yang sekolah itu nggak hanya bapaknya, orang tua, anak-anak dan istri juga ikut sekolah. Oh, gimana sih? Sekolah juga ya? Saya bawa, bukan, maksudnya sekolah kehidupan. Ya. Anak-anak kan sekolah juga di sana, istri nggak, karena anak saya banyak, Pak. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi saya banyak pelajaran banget di sana, itu belajar kehidupan. Kalau rasa sainsnya itu beda-beda dikit lah antara yang di Jepang dan di ITB, itu beda-beda dikit. Hanya jelas kalau di sana itu lebih fokus. Kalau di sini kan, misalkan S3 di sini ada kondangan, ada tilik bayi, ada apa lagi, ada rapat RT gitu kan, ada apa coba. Kalau di sana relatif fokus, sehingga waktu saya 2,5 tahun itu saya benar-benar fokus gitu. Pagi saya masuk, pulang baru malam, jam 9 baru pulang. Terus saya memang workaholic banget itu kerjanya, sehingga saya relatif on time di sana gitu. Nah, ketika di Indonesia ya total itu dari 2013 sampai itu yang molor dikit dengan waktu cuti, walaupun kata orang-orang sih kalau cutinya nggak dicabut saya on time gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ya, jadi baik. Manfaat di luar negeri seperti itu. Ya, baik. Kalau untuk proses sainsnya mungkin tidak jauh berbeda ya antara atmosfer di ITB ataupun di Jepang gitu ya. Nah, ini yang penting sekali nih, perlu diketahui oleh terutama mungkin saya dan teman-teman yang menyimak ini, sebenarnya caranya untuk tidak menyerah, untuk terus semangat gitu ya, untuk terus berenergi, karena
tadi sempat Pak Ate bilang bahwa ini saat-saat yang sangat sulit, yang berat gitu istilahnya. Itu gimana bisa bertahan di dua ini bukan pendidikan yang ecek-ecek loh, ini S3 di luar negara gitu. Apa yang bisa dijadikan motivasi ke teman-teman ini? Oke, jadi mungkin saya sudah, kalau tadi lihat, saya termasuk yang by design itu. Jadi saya nggak mau sebelum 40 saya harus sudah doktor dong, harus sudah kelar. Saya mau sebelum 40 itu urusan kepuyengan saya udah selesai. Ya, usia 40 itu kan usia yang mature gitu. Nah, itu yang saya jadi motivasi. Jadi ketika saya tuh 38, saya udah selesai tuh semuanya. Karena saya punya planning, 40 saya mau ngapain gitu. 40 tahun saya mau YouTube-an gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang jadi saya relatif nggak molor gitu. Kalau molornya setahun 2 tahun masih terukur lah gitu. Dari waktu saya kuliah, saya mau kapan nih? Saya relatif menata itu dalam sebuah grand design walaupun nggak fix tapi ada gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi 2038 secapek apapun saya beresin tuh. Jadi saya benar-benar fokus ke sana gitu. Jadi waktu saya kuliah itu saya meninggalkan banyak hal lah. Bisnis saya sempat punya usaha, saya tinggalin. Saya jual tuh mobil, macam-macam saya korbankan untuk menyelesaikan ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Berarti memang dari konsep planningnya berarti ya, perencanaan yang itu membuat segala sesuatunya tertata, walaupun mungkin dari jalannya mungkin tidak ideal ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus closing buat Pak Ate. Kira-kira apa nih istilahnya untuk motivasi kita supaya kita bisa sebenarnya sebagai anak muda itu harus semangat, bahkan kalau memungkinkan untuk bisa belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi. Yang nggak usah 2 seperti Pak Ate lah istilahnya. Satu saja sudah cukup gitu. Nah, motivasi buat teman-teman dan yang nyimak channel Gen Tangguh ini agar tetap tangguh seperti Pak Ate. Silakan kalian persiapkan Pak Ate. Jadi ini yang pertama menurut saya nggak punya motivasi yang banyak sebenarnya untuk menjadi profesor, itu enggak sebenarnya. Nggak ada tuh saya pengen jadi profesor, pengen jadi orang terkenal. Enggak. Waktu kuliah itu saya pengen kuliah karena saya pengen nyoba ke luar negeri, saya pengen sekolah, dan yang terakhir saya pengen ini buat anak gitu. Jadi selain motivasi yang lain, ilmu, curiosity ilmu itu, haus keilmuan itu, ada satu lagi motivasi yang menurut saya cukup ekivalen. Selain motivasi sekolah, mencari ilmu, itu buat keluarga. Jadi saya sekolah itu buat keluarga. Jadi saya meyakini bahwa ketika saya setelah sekolah itu suatu state condition cukup bagus buat saya dan keturunan. Pasti kan jadi pikir, bapak saya dulu pernah di sono nih, pernah di Jepang nih, itu kan ke bawah tuh buat anak saya, mungkin cucu-cucunya, kemudian ke bawah, kakek saya pernah ke sana, kira gitu. Nah itu saya ingin memutus rantai yang cukup panjang di keluarga orang tua saya, itu relatif petani, Pak. Ini kan harus ada sebuah warna baru, kira-kira seperti itulah. Itu yang menjadikan sangat. Itu yang kedua, ya, itu yang kedua menurut saya, sekolah itu adalah senjata yang paling tajam. The most weapon itu sekolah, education. Ya. Jadi begitu sudah selesai S3, itu everything gana isi. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Karir, saya nggak pernah minta-minta, ya dikasih gitu ya. Walaupun saya sempat menolak gitu. Terus saya ngajar gitu ya. Dan saya dapat beberapa mahasiswa, student, saya ngajar di ITB, saya ngajar di kampus ada 2 gitu. Itu dengan mudah. Terus saya sering menjadi narasumber di beberapa tempat gitu ya. Itu setelah sekolah, Pak. Termasuk saya mau memulai YouTube itu setelah saya sekolah, karena saya udah lengkap, udah capeknya udah selesai gitu. Akhirnya saya mencari apa yang menjadi challenge yang lain ini. Nah, yang terakhir Pak Denny, sebelum menutup nih, apalagi adzan asar nih. Jadi yang terakhir, saya pengen jadi apa? Ya, jadi saya selesai S3, dokter capek S3 2 kali,
itu saya pengen menjadi dokter ilmuwan yang kekinian. Karena selama ini dokter, dosen atau siapapun yang pernah lulus S3 tuh kaku, bukan kaku ya, relatif susah lah didekatin secara PDKT itu. Nah, saya pengen merubah citra itu dan saya nggak mau kayak gitu, makanya saya bermedsos, saya ber-YouTube itu saya pengen merubah bahwa ini ada loh dokter yang santuy, yang bukan santuy ya, bukan, tapi yang kekinian, enak gitu, enjoy, bukan orang yang kaku itu. Kira-kira seperti itu Pak sekarang. Ya, baik, Pak T, ini luar biasa. Waktu detik demi detiknya mudah-mudahan bermanfaat bagi penyimak Gen Tangguh ini, luar biasa. Jangan lupa nih, Pak AT ini punya YouTube juga, namanya Channel. Jangan lupa subscribe YouTube beliau dan juga simak di akun Facebook maupun di Instagram beliau. Insya Allah nih waktu yang kita lalui penuh motivasi, penuh semangat. Mungkin kalau profesional kayaknya nggak kuat nih kayaknya Gen Tangguh bayar Pak AT nih. dalam ini nih, karena dokternya dua. Baik, terima kasih banyak Pak AT atas inspirasinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim lagi di kesempatan. Sahabat-sahabat sekalian, silahkan pantengin YouTube Gen Tangguh untuk edisi-edisi selanjutnya, karena beberapa edisi kemarin kita juga sharing tentang bagaimana kita meraih pendidikan ke jenjang tertinggi. Baik, terima kasih. Gen Tangguh, salam sinergi, silaturahim penuh energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.